Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di topik memahami kurikulum operasional satuan pendidikan di tahap siap. Pada topik mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan, Ibu Bapak sudah melakukan refleksi mandiri untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Nah, topik ini merupakan lanjutan bagi satuan pendidikan yang hasil refleksi mandirinya berada di kesiapan tahap siap. Jadi saya cuma bisa belajar tahap siap aja? Oh, tentu tidak. Ada topik implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap mahir. Jadi, adanya 4 tahapan belajar dalam memahami kurikulum operasional ini justru memberikan pilihan buat kita dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menerapkannya di satuan pendidikan kita, bukan hanya sebatas adanya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan saja. Sip! Tahun ini kami akan belajar meninjau ulang kurikulum operasional satuan pendidikan dengan melibatkan peserta didik supaya bisa jadi landasan kuat untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang lebih kontekstual dan sesuai aspirasi warga satuan pendidikan di tahun depan. Semoga lancar ya! Secara gambaran besar, langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Langkah pertama dimulai dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ibaratnya, ini seperti mengenal lebih dalam satuan pendidikan kita sebelum membuat perencanaan lebih lanjut. Setelah itu, baru kita merumuskan harapan dan mimpi dari satuan pendidikan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan. Jadi, komponen 2 ini selaras dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Tapi sekolahku udah punya dokumen kurikulum. Kami juga sudah punya visi dan misi. Apa kami harus mulai lagi dari awal? Tentu tidak. Bagi satuan pendidikan yang telah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dapat melakukan peninjauan ulang dan melakukan penyesuaian. Selanjutnya adalah langkah-langkah operasional untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam pembelajaran. Dimulai dari menentukan pengorganisasian pembelajaran sampai menyusun rencana pembelajaran. Terakhir, satuan pendidikan bisa merancang program pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional pendidik. Jadi, setiap tahunnya selalu ada evaluasi dan rencana perbaikan dalam kurikulum operasional. Nah, pada topik pertama ini kita akan mempelajari bagaimana mempersiapkan 2 komponen pertama untuk tahap siap. Sedangkan untuk komponen 3 dan 4 bisa Ibu dan Bapak pelajari di topik memahami kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap siap bagian kedua. Ibu dan Bapak Guru, bisa jadi ada satuan pendidikan yang merasa kesiapannya dalam merancang kurikulum operasional satuan pendidikan berbeda-beda setiap komponennya. Misal, kesiapan komponen 1 ini masih di tahap siap. Tapi untuk komponen 2, kesiapannya ada di tahap mahir. Nah, aku banget itu. Terus, aku belajarnya gimana ya? Tidak usah bingung, penerapan komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ini memang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Karena semuanya bergantung dari kesiapan satuan pendidikan. Jadi aku bisa pindah belajar ke modul lain di topik siap atau mahir ya? Tergantung kesiapan satuan pendidikanku. Betul, jadi tidak usah bingung ya. Sip! Tunggu dulu. Jadi banyak banget dong ya yang harus aku pelajari? Ada 4 komponen, terus ada tahap awal, berkembang, siap, dan mahir. Pusing aku. Ibu Bapak merancang dan menjalankan kurikulum operasional adalah kerja tim, bukan kerja individu. Jadi Ibu dan Bapak juga dapat membentuk tim belajar di satuan pendidikan. Misal, topik pertama ini dipelajari oleh Kepala Satuan Pendidikan, Wakasek Kesiswaan, dan tim yayasan. Kemudian di topik yang bagian kedua dipelajari oleh Kepala Satuan Pendidikan, Wakasek Akademik, Koordinator Guru, dan perwakilan guru-guru. Loh, kok saya jadi belajar semua? Gak bisa saya hanya bagi-bagi saja? Karena ini bagian dari peran Bapak sebagai Kepala Satuan Pendidikan, yaitu mengayomi dan mentoring para guru. Jadi, walaupun mungkin Bapak misalnya tidak mengerjakan pengorganisasian, tapi minimal bisa memberikan bimbingan atau jadi teman diskusi saat gurunya bingung. Tapi, kita kan tidak belajar sendiri, kita punya kelompok belajar. Adakan pertemuan rutin untuk saling berbagi dan diskusi. Lalu, buatlah perencanaan yang diperlukan dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum operasional.
Oh, bener juga ya. Kalau guru-guru bingung, pastikan nanyanya ke saya juga ya. Tapi saya jadi lebih tenang karena punya kelompok diskusi. Makasih loh Bu tipsnya. Aku sekarang mau bentuk tim belajar dulu di sekolah. Nah, Ibu dan Bapak Guru, yuk bentuk tim belajar juga. Kemudian, mari bersama-sama memahami cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Selamat belajar!